Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita terima kebenaran ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian yang akan kita renungkan pagi hari ini saudara. Topik perenungan kita adalah pemurnian iman lewat penderitaan. Maria Reiter saudara, ini seorang putri mahkota, pernah memiliki sejumlah mutiara yang indah dan sangat berharga. Kita tahu bahwa mutiara ini adalah barang yang berharga. Pada suatu hari ia mengetahui bahwa ternyata saudara, mutiara-mutiaranya itu telah kehilangan cahayanya. Itu artinya bahwa mutiara itu sudah tidak akan berharga lagi, atau dipastikan harganya sudah menurun. Tetapi saudara, dia tidak kehilangan akal. Dia berusaha mencari keterangan tentang bagaimana supaya mutiara itu dapat bersinar kembali. Akhirnya ia mendapat penjelasan dari seorang ahli barang-barang permata. Dia katakan demikian, bahwa mutiara-mutiara itu bisa kembali bersinar asal mutiara itu dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari besi yang dikunci rapat, sehingga tidak akan terkena cahaya untuk beberapa lama saatnya saudara. Itu yang didapatkan, sehingga oleh karena kerinduan yang begitu dalam mendapatkan cahaya mutiara itu kembali, ratu ini saudara, putri mahkota ini maksud kami, dia mengikuti saran dari ahli barang-barang permata tersebut. Lalu putri ini saudara mengambil satu persatu mutiaranya, membungkusnya dengan kapas, lalu mempersiapkan sebuah peti yang terbuat dari besi, lalu memasukkan satu persatu mutiara yang sudah dibungkus kapas itu ke dalam peti. Setelah itu lalu peti ditutup rapat saudara, lalu ditempatkan di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada kemungkinan untuk peti itu kena cahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah waktu yang ditentukan itu tercapai atau lewat, ia mulai membuka peti besi itu dengan begitu penuh dengan pengharapan. Lalu ia mulai menyingkirkan kapas-kapas yang membalut mutiara-mutiara itu. Dan ternyata saudara memang benar. Kini mutiara-mutiara yang tadinya sudah redup sinarnya, dia kembali mendapatkan cahaya atau sinar yang sempurna di dalam mutiara tersebut saudara. Itu yang dia dapatkan. Begitu senangnya hati putri ini, karena dia sudah mendapatkan kembali mutiaranya yang indah, mutiaranya yang memancarkan sinar yang indah saudara, sehingga mutiara itu begitu berharga nilainya kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengarkan cerita yang singkat ini, hendaknya saudara yang sedang mengalami penderitaan, baik penderitaan lahir maupun penderitaan batin, mari saudara selalu mengingat bahwa keadaan penderitaan yang saudara alami itu sesungguhnya itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita
karena Tuhan mempunyai tujuan tertentu di dalam hidup saudara dan saya lewat penderitaan yang sedang saudara alami itu, saudara. Terkadang memang oleh karena penderitaan itu, Tuhan seperti mengizinkan kita masuk di dalam sebuah ruang gelap yang tidak ada cahaya pengharapan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah sebuah perencanaan yang indah untuk menjadikan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu dituntun untuk lebih memahami bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik pastinya bagi setiap kita. Di mana ketika kita keluar dari kegelapan yang dirancangkan Tuhan seperti mutiara tadi, kita akan menjadi mutiara-mutiara yang berharga kembali di mata Tuhan. Rasul Petrus pernah berkata demikian, saudara, dalam surat yang pertama di pasal yang pertama 6 dan 7 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya rasa itu yang perlu kita pegang ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah persoalan kehidupan yang tak kunjung berhenti, seakan-akan itu dapat seperti menenggelamkan kehidupan kita. Jangan putus asa, saudara. Jangan takut. Kalaupun pencobaan itu seperti kegelapan yang melingkupi kehidupan saya dan saudara, jangan menyerah. Tetaplah semangat. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan juga katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk hidup saudara. Tuhan pasti tahu melakukan yang tepat untuk mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga pemurnian iman lewat penderitaan ini menjadi bagian pengalaman yang berharga bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi mutiara-mutiara yang bersinar indah di hadapan Tuhan, di hadapan dunia ini, bagi semua orang yang merindukan Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara. Itulah yang menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Jadilah mutiara yang mau bersinar di tangan Tuhan, yang mau dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan karena diberitahukan satu hal yang berharga, bahwa lewat pencobaan, masalah, persoalan kehidupan yang terkadang menjadi sebuah kegelapan dalam hidup kami, tetapi itu Tuhan izinkan untuk membentuk kami seperti mutiara yang akan kembali bersinar di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Pimpin mereka semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita hiburkan, yang sakit hamba doakan dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh dipulihkan Tuhan saat ini. Yang terikat dengan kuasa gelap, biarlah mereka dibebaskan dalam nama Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan jodoh juga yang baik. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan memberkati buah kandungan mereka sehingga mereka boleh memperoleh itu dari Tuhan. Dan masih banyak lagi Tuhan, termasuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah. Berkati mereka dengan semangat belajar yang dari Tuhan memimpin hidup mereka. Masih banyak anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan-Mu saat ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya saudara, kalau hari ini saudara mempunyai beban pergumulan berat, ya saya ingin katakan untuk saudara, tetaplah semangat. Jadilah kuat saudara, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur dalam segala, karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara dan saya.
Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Lintin Ngoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Oresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.